Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Mizalmas dari kelas 2023A dengan NIM 23-110-1603. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 terkait rumah sakit. Nah, di sini apa sih regulasi atau bentuk penerapan dari pasal 24 ini? Yang pertama itu ada klasifikasi rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit itu dibagi menjadi dua, ada rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, rumah sakit umum itu ada kelas A, B, dan juga kelas C dan D. Nah, selanjutnya untuk rumah sakit khusus itu ada kelas A dan juga kelas B. Nah, apa sih rumah sakit umum? Nah, jadi rumah sakit umum kelas A ini merupakan rumah sakit yang fasilitasnya itu paling lengkap gitu. Jadi dia ada laboratorium ya, ada ICU, ada pelayanan spesialis gitu. Contohnya kayak RSCP atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada rumah sakit umum kelas B. Jadi ini dia memiliki fasilitas dasar dan pelayanan spesialis namun tidak selengkap yang kelas A. Contohnya kayak rumah sakit umum daerah. Nah, lalu rumah sakit umum kelas C dan D itu dia menyediakan layanan dasar dan rujukan dari kasus-kasus ringan. Nah, contohnya itu seperti rumah sakit yang ada di pedesaan gitu ya. Jadi misalnya hanya memiliki fasilitas rawat inap dan layanan gawat darurat dasar. Selanjutnya itu ada klasifikasi rumah sakit khusus. Jadi rumah sakit khusus ini ada kelas A yang pertama seperti misalnya rumah sakit jantung ya dan pembuluh darah gitu. Nah, ini memiliki fasilitas khusus untuk penanganan penyakit jantung dan dapat melakukan prosedur canggih. Sedangkan untuk rumah sakit khusus kelas B dan juga kelas C itu dia menyediakan spesialis yang lebih terbatas gitu, seperti rumah sakit khusus mata gitu ya, atau rumah sakit khusus ibu. Jadi hanya memiliki layanan tertentu saja. Nah, yang selanjutnya pada pasal 24 ini itu membahas terkait rujukan gitu ya. Jadi ada rujukan dari kelas D ke kelas B gitu misalnya. Jadi misalnya ada orang nih kan di pedesaan gitu ya, sakit gitu, sakit parah, kemudian dibawa ke rumah sakit D. Nah, nanti rumah sakit D itu akan merujuk orang tersebut untuk ditangani di rumah sakit yang kelasnya lebih baik lagi, misalnya kelas B atau dirujuk ke kelas A gitu. Jadi agar nanti di rumah sakit B ini bisa mendapatkan operasi atau perawatan spesialis gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang akreditasi. Jadi pada pasal 24 ini juga membahas terkait akreditasi dari rumah sakit. Nah, kenapa gitu ya harus melakukan akreditasi secara berkala? Ini supaya memastikan bahwa mereka ini selalu memenuhi standar klasifikasi yang ada atau yang ditetapkan. Jadi melibatkan proses evaluasi fasilitas, pelayanan, dan juga kepuasan dari pasien. Selanjutnya itu ada implementasi. Nah, implementasinya itu ada pengawasan dan juga akreditasi tadi ya. Jadi akreditasi ini menjadi salah satu bentuk pengawasan pemerintah gitu ya melalui Kemenkes yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan akreditasi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan tadi gitu, yang A, B, dan juga C, D. Nah, selanjutnya tujuan dari regulasi ini apa gitu ya. Tujuannya tuh apa? Yang pertama itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi dengan adanya pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit ini itu untuk meningkatkan gitu ya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan rumah sakit. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk menciptakan sistem rujukan, dan sistem rujukan ini sistem yang efisien dan juga efektif gitu dalam penyampaian layanan kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan juga kekurangan dari pasal ini. Yang pertama kita bahas manfaatnya dulu deh. Nah, manfaatnya itu pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya. Karena tadi kan sudah jelas representasinya itu ada pemantauan dan juga akreditasi. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, klasifikasi ini sendiri itu membantu memastikan bahwasannya RS itu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan sistem rujukan. Jadi pengaturan sistem rujukan sendiri itu mempermudah pasien untuk mendapatkan layanan yang lebih spesialis ya dengan tingkat kebutuhan medis yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada
transparansi. Nah, jadi masyarakat dapat lebih memahami begitu ya, jenis pelayanan apa saja sih yang dapat diberikan oleh masing-masing rumah sakit gitu. Jadi bisa meningkatkan kesadaran dan juga pemilihan yang tepat gitu. Nah, kekurangannya sendiri pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ini, itu pertama ada stigma terhadap kelas rendah. Tadi kan ada yang kelasnya A, B, terus ada yang kelasnya C, D gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan stigma yang rendah gitu ya terhadap yang rumah sakit kelas D, karena dianggap mungkin kurang berkualitas ya, sehingga mempengaruhi pilihan pasien. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu dari pasal 24 nomor 44 tahun 2009 ini, yaitu standar yang beragamnya. Jadi dengan implementasi klasifikasi yang bervariasi itu dan rumah sakit yang tidak memenuhi standar klasifikasi itu mungkin akan kesulitan begitu ya dalam penyediaan pelayanan. Yang terakhir itu ada beban administrasi. Jadi dengan adanya proses klasifikasi dan akreditasi ini dapat menambah beban administrasi bagi rumah sakit, khususnya rumah sakit yang memiliki SDM terbatas. Itu saja dari saya secara keseluruhan gitu ya. Pasal ini tuh bertujuan menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih terstruktur dan berkualitas, meskipun perlu perhatian terhadap tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Saya cukupkan, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.